39 tuple structure. Use the correct singular or plural noun. Gunakan kata benda tunggal dan jamak secara tepat. Kunci 39 untuk menggunakan kata benda tunggal dan jamak secara tepat, terutama ketika dia di subjek, biasanya itu ya, karena menentukan penggunaan verbnya juga. Jadi masih seputaran subjek dan verb. Sebuah masalah yang biasa muncul dalam TOEFL tes ya adalah ditemukannya penggunaan kata benda tunggal padahal seharusnya digunakan kata benda jamak dari petunjuk kata sebelumnya. Nah, kalau yang tadi saya bilang yang di subjek ya nanti mempengaruhi verbnya juga, jadi harus ditentukan. Nah, tidak hanya itu, nanti berkenaan dengan adjektif yang digunakan. Kalau adjektifnya yang harus ada juga adjektif yang harus diikuti benda tunggal, jamak, atau yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau yang tidak bisa dihitung biasanya anggapannya tunggal. Nah, itu ya teman-teman, jadi hati-hati untuk penggunaan benda juga harus dikoreksi benar-benar. Atau sebaliknya nih, ditemukannya penggunaan kata benda jamak padahal seharusnya digunakan kata benda tunggal dari petunjuk kata sebelumnya. Jadi kata sebelumnya itu menunjukkan indikasi kita menggunakan tunggal atau jamaknya si benda. Nah, tadi ya si adjektifnya. Nah, contoh nih. On the table there were many keys. The lab assistant finish every test. Nah, ini keduanya salah karena many itu harusnya diikuti benda jamak. Jadi harusnya many disease, sedangkan every itu harusnya diikuti tunggal. Every test. Jadi contoh yang pertama many menunjukkan bentuk jamak harus diikuti benda jamak. Nah, jadi harusnya disease, sedangkan contoh yang kedua every menunjukkan benda tunggal, maka harusnya diikuti test saja. Di atas meja itu ada banyak makanan. Pembantu laboratorium itu menyelesaikan setiap tes. Nah, kalau dilihat dari bahasa Indonesia memang agak membingungkan ya. Kenapa? Karena setiap, kalau dilogikakan kata setiap itu pasti merujuk ke kata jamak. Tapi dalam bahasa Inggris ternyata tidak seperti itu, melainkan ke tunggal. Nah, yang hati-hati teman-teman itu ya. Banyak juga bisa diikuti benda jamak, juga bisa benda yang tidak bisa dihitung. Jadi ini yang harus hati-hati. Sebenarnya kuncinya teman-teman harus mengetahui penggunaan hitungan yang tidak jelas, kata banyak, setiap, terus apalagi sedikit, nah sebagian dan lain sebagainya. Itu harus diikuti benda apa, tunggal, jamak, atau yang tidak bisa dihitung. Nah, di dalam bagian written expression TOEFL test, teman-teman sebaiknya melihat dengan sangat hati-hati untuk menemukan kata kuncinya. Itu keywordnya ya. Kata kunci ini akan jadi petunjuk bagi teman-teman untuk menunjukkan bentuk kata benda yang seharusnya digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, kata kunci tersebut misalnya each, every, a, one, dan single, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa kata benda yang harus digunakan adalah tunggal. Atau kata kunci lainnya seperti many, several, both, various, two, dan lain sebagainya, dan yang menunjukkan bahwa benda yang harus diikuti itu harus yang digunakan itu adalah bentuk jamak. Nah, jadi ini ya contohnya saja. Apakah masih ada? Ya ada ya. Nah, jadi rumusannya teman-teman bisa diikuti bahwa benda tunggal ya diawali every, each, single, one, a. Kalau plural maka diawali both, two, dua ya, lebih dari satu, two, three, four, five, dan lain sebagainya, for, many, several, various. Nah, itu diikuti benda jamak. Latihan kunci 39 structure. Yang pertama, many writers and composers, including Lord Byron, Virginia Woolf,
and Robert Schumann have had severe mental illness. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kata quantity jamak ya, dia kata kuncinya yaitu many. Nah, dengan kata benda tunggal composer, bendanya kebetulan ada dua yaitu writers. Writersnya sudah jamak. Nah, yang ditanyakan ternyata berapa? Composer. Nah, composer. Maka ya harus diganti dengan composers, jadi harus jamak ya. Kalau teman-teman salahkan awalnya, many-nya diganti dengan each, salahnya nanti dengan ketemunya tadi ya, writers kan nggak bisa diawali benda hitungan tunggal, jadi writers kan jamak, jadi nggak bisa pakai each. Itu salahnya karena nggak ditanyakan writersnya, jadi nggak bisa diubah. Yang harus diubah kan alpha atau bravo. Nah, sudah kelihatan alpha yang dipertahankan nggak usah diubah, yang diubah yang bravo harusnya dijadikan benda jamak ya. Jadi jawabannya yang bravo seharusnya diganti dengan composers, dijamakkan, bukan composer saja, writers and composers. Jadi bisa dua benda seperti itu, tapi harus jamak tetap ya. Nah, poin Charlie itu adalah si conjunction paralel ya, ada including Lord Byron, Virginia Woolf, dan Robert Schumann. Nah, dia orang-orangnya ya, menyebutkan orang-orangnya dengan paralel. Sedangkan delta adalah verbnya have verb 3. Loh, kok nggak dipasifkan? Nah, karena sudah ada objeknya severe mental illnesses. Nah, sudah ada objeknya berarti kita butuh yang aktif. Loh, kan ada namanya, harusnya pas. Nah, di sini kan subjeknya many writers, composers-nya ternyata komposernya salah, jadi nggak usah diubahnya ya. Jadi cari dulu yang benar-benar salahnya. Yang salah di sini bravo. Number 2, the earliest written description of a very well-like rights dates from 1620. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kuantiti tunggal yaitu a ya, setelah of. Kalau ada a berarti bendanya tunggal. Nah, bendanya tunggal, jadi yang salah itu bravo ya, rights itu benda jamak, harusnya kita tunggalkan. Nah, jadinya harusnya to write. Sorry, di sini harusnya write saja ya, write. Jadi right, bukan right, jadi right saja. Very will like right. Nah, bukan verbnya, karena verbnya kan that's, jadi kita jadikan tunggal, bentuk tunggalnya. Kalau poin alpha adjektif ya, yang menjelaskan description. Nah, menjelaskan writernya ya, sebenarnya adverb yang menjelaskan writernya, dan mereka menjelaskan description ya. Verbnya that's jadinya ya, verbnya that's karena ada noun of noun, subjeknya yaitu the earliest sampai right. Terus setelah itu baru ada Charlie verbnya dan PP from 1620. Jadi yang salah lah, kalau kita menyalahkan Charlie bagaimana? Bisa, asalkan e-nya nggak ada. E-nya nggak ada itu bisa jadi kita bisa menyalahkan Charlie ya, tapi nanti jadi 50-50, bisa menyalahkan Bravo atau Charlie. Karena ada e-nya ya pasti yang salah Bravo, s-nya hilangkan. Terus mudahnya ya. Number 3,
Every movement of the giant pandas was observed and recorded by the research team. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat quantity every bersama benda jamak, yaitu movement. Nah, kenapa kok nggak ke pandas? Nah, kalau teman-teman yang menjawab bravo, ya bravo, non ada of di sana, non of non. Jadi non yang di depan itu dengan rangkaiannya yang miliknya non yang di depan. Setelah of, rangkaian sendiri. Jadi every itu miliknya si movementnya, sedangkan setelah of ada the giant pandas itu berdiri sendiri. Jadi nggak ada kaitannya dengan every yang di depan, kecuali kalau pakainya every of, many of, nah langsung of, one of, nah itu ada kaitannya. Tapi kalau ada bendanya, maka bendanya ya si every-nya miliknya si movementnya, ya. Jadi every itu kan harusnya diikuti benda tunggal, s-nya dihilangkan. Jadi every movement of the giant pandas, nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman nanti menyalahkan bravo, Charlie coba salah karena were seharusnya kan were karena movement. Nah itu yang kita ganti yaitu si alpha movement setara sesuai dengan verb was. Jadi benar ya. Kalau delta sudah sesuai, ada observe verb 3 diparalelkan dengan n, terus dengan verb 3 rekor kita butuh pasif, sudah benar. Jadi bravo, Charlie, delta sudah benar. Yang kita koreksi yaitu si alpha. Kuncinya ada di every tadi. Number 4, every naturalized citizens of the United States must be at least 18 years old to vote. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini terdapat kuantiti tunggal every, ya, sama halnya dengan contoh yang ketiga tadi, soal yang ketiga bersamaan kata benda jamak citizens. Loh, kok nggak naturalisnya? Naturalis kan verb dan jatuhnya sebelum noun setelah adjektif every, jadi dia jadi adjektif juga. Nah, jadi naturalis itu adjektif menjelaskan citizennya jamak, harusnya kan every diikuti tunggal, jadi harusnya alpha itu citizen saja, s-nya dihilangkan, bukan citizens ya. Noun of noun, subjeknya every naturalized citizens of the United States, subjeknya, verbnya must be, must ketemu be ya, must ketemu verb 1, bravo benar. At least itu pp, years old, nah benar ya, bukan old years. Kalau old years salah karena di sini menyebutkan umur, maka angka, ya, tahun, terus old-nya biasanya disebutkannya seperti itu ya. Jadi sudah benar, 18 years old, sudah benar. Number 5, although many countries have currencies with the same name, each currencies may have a different value. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Dalam kalimat ini terdapat kuantiti tunggal each bersama kata benda jamak currencies. Nah, each kan harus diikuti benda tunggal. Jadi jawabannya yang bravo yang perlu kita koreksi harusnya currency saja, bukan currencies. Nah, poin alpha, although conjunction ya, ada subjeknya, dia menghubungkan dua kalimat
ada subjek many countries dan verb have. Terus setelah itu subjek each currency dan verb may have. Nah, may ketemu verb 1, jadi Charlie juga benar. Have itu verb 1. Value delta itu value noun, noun tunggal karena ada di depannya, jadi sudah benar. Yang perlu dikoreksi yaitu bravo. Bravo each harusnya diikuti benda tunggal. Thanks for watching.